Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan mempresentasikan PR ketiga kami mengenai optimalisasi profit dengan memodelkan matematis. Baik, selanjutnya perkenalkan, ini adalah tim kami. Yang pertama itu ada Katrial Vito, kedua ada Ikram, dilanjutkan oleh Kayla, Ratih, Yeska, dan juga Jason. Selanjutnya berikut adalah overview dari presentasi yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama itu ada profil UMKM, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan pengenalan jenis model yang digunakan, dilanjutkan dengan komponen model, dan dilanjutkan juga dengan formulasi model, dan dilanjutkan dengan analisis solusi, dan yang terakhir itu adalah proses improvement. Yang pertama itu ada profil UMKM. Jadi kami memilih UMKM yaitu Sate Madura Geyongan yang terletak di Desa Geyongan, Arjawinangun, Cirebon, dan UMKM Sate Madura ini menyediakan dua jenis sate yaitu sate kambing dan sate ayam yang dibumbui oleh bumbu kacang khas Madura, dan usaha ini telah menjalankan bisnisnya sejak 3 tahun yang lalu dan terus berkembang hingga saat ini. Dalam mengidentifikasi masalah, kami menggunakan Fishbone diagram untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Masalah yang kami coba selesaikan di sini adalah rendahnya profit. Rendahnya profit ini dipengaruhi dari berbagai faktor. Yang pertama itu adalah yaitu tenaga kerja yang kurang terampil dan juga pelayanan yang kurang ramah. Kemudian ada faktor material, yaitu harga ayam dan kambing yang terus naik. Juga kualitas daging yang tidak konsisten berubah-berubah. Kemudian yang ketiga itu faktor methods. Tidak ada metode pencatatan keuangan yang baik dan juga tidak ada strategi pemasaran yang efektif dari para karyawan. Kemudian yang keempat itu adalah environment. Nah, lokasi yang kurang strategis dan kurangnya tempat makan yang nyaman juga menjadi faktor penyebab rendahnya profit pada usaha sate tersebut. Kemudian yang terakhir ada equipment, seperti alat pemanggang yang tidak efisien, dia seperti boros gas dan juga arang. Lalu kerusakan alat yang sering terjadi sering menghambat operasional pembuatan sate. Selanjutnya kita beralih ke jenis model yang kami gunakan yaitu program linear. Nah, program ini adalah suatu model matematik yang diperuntukkan dalam pengalokasian sumber daya alam yang terbatas agar menghasilkan kinerja yang paling optimal. Nah, model ini harus memenuhi beberapa syarat agar dapat dipergunakan dengan baik atau sesuai dengan fungsinya, yaitu proporsionalitas, penambahan, dapat dibagi, dan kepastian. Nah, penggunaan dari program ini juga melibatkan 4 tahap, yaitu yang pertama penentuan variabel keputusan, perumusan fungsi tujuan, perumusan fungsi kendala sumber daya, dan yang terakhir itu adalah pembuatan grafik. Selanjutnya ini adalah komponen model yang kami pilih. Yang pertama itu ada kriteria kerja atau performance criteria. Selanjutnya ada variabel keputusan atau decision variables, pembatas atau constraint, dan yang terakhir itu ada parameter. Di sini juga ada fungsi umum dari fungsi tujuan yaitu objective functions yang bisa kita cari untuk memaksimalkan profit, yaitu maksimum atau minimum yang dilambangkan dengan Z. Selanjutnya ada fungsi constraint atau pembatas, yaitu bisa dilihat dalam slide berikut. Nah, berikut adalah komponen model yang kami tinjau. Yang pertama itu ada problemnya itu adalah produksi sate ayam dan kambing yang kurang optimal sehingga laba yang dihasilkan kurang maksimal juga. Selanjutnya ada decision variable. Decision variable ini ada 2, yaitu jumlah sate ayam yang dapat diproduksi dan jumlah sate kambing yang dapat diproduksi. Selanjutnya itu ada performance criteria, yaitu laba per bulan yang dapat diperoleh. Constraint-nya sendiri itu adalah durasi dalam proses pengolahan, durasi proses penyajian, dan demand sate ayam serta demand sate kambing. Nah, parameter yang kami gunakan dalam mencapai keberhasilan dari program linear ini adalah laba yang diperoleh dapat dimaksimalkan secara optimal. Oke, selanjutnya terdapat formulasi model. Yang pertama kita mencari data biaya. Yang pertama terdapat biaya produksi dan berikut merupakan data biaya produksi untuk memproduksi 42 porsi sate ayam dan 18 porsi sate kambing yang masing-masing porsinya berisi 10 tusuk. Data disajikan pada kedua tabel. Selanjutnya terdapat biaya operasional yang merupakan biaya yang diperlukan untuk memproduksi sate ayam dan sate kambing dalam jangka waktu 1 bulan. Data lengkapnya disajikan juga di dalam tabel. Dan selanjutnya terdapat perhitungan biaya produksi, di mana setelah kita melakukan perhitungan matematis didapatkan bahwa total biaya produksi untuk sate ayam sendiri itu adalah 11.437 per porsi, dan untuk sate kambing sendiri adalah Rp25.746 per porsi. Selanjutnya terdapat perhitungan harga jual dan keuntungan.
di mana sate ayam memiliki biaya produksi Rp11.437, sate kambing memiliki biaya produksi Rp25.746, sate ayam memiliki harga jual Rp15.000, sate kambing memiliki harga jual Rp30.000, serta sate ayam memiliki keuntungan sebesar Rp3.536 dan sate kambing memiliki keuntungan sebesar Rp4.254. Selanjutnya ada fungsi tujuan yang mengkombinasikan komponen yang ada untuk memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh. Warung beroperasi rata-rata selama 6 jam dan keuntungan sate ayam adalah Rp3.536, sedangkan sate kambing adalah Rp4.254. Berdasarkan keuntungan tersebut, didapatkan persamaan linear yang berupa keuntungan maksimal sama dengan 3.536 sate ayam ditambah 4.254 sate kambing. Selanjutnya terdapat fungsi kendala yang dalam konteks durasi pembuatan dan penyajian sate bertujuan untuk mempresentasikan batasan-batasan yang harus dipenuhi agar proses produksi berjalan lancar dan efisien. Sate ayam memiliki waktu pengolahan bahan baku selama 4 jam dan sate kambing memiliki waktu pengolahan bahan baku selama 5 jam. Sate ayam memiliki waktu penyajian selama 0,25 jam atau seperempat jam dan sate kambing memiliki waktu penyajian selama 0,3 jam. Waktu pengolahan per bulan untuk sate ayam yaitu 100 jam dan sate kambing 125 jam dengan total 225 jam. Dan waktu penyajiannya untuk sate ayam adalah 6,25 jam dan sate kambing adalah 7,25 jam dengan total 13,75 jam. Selanjutnya, untuk mendapatkan batas untuk kendala sumber daya dapat didapatkan berdasarkan rata-rata demand per bulan dan rata-rata demand per hari dengan asumsi bahwa satu bulan itu ada 25 hari produksi. Untuk sate ayam sendiri rata-rata demand per bulannya adalah 1.125, sedangkan rata-rata demand per hari adalah 45, dan sate kambing rata-rata demand per bulannya adalah 500, sedangkan rata-rata demandnya per hari adalah 20. Dari permodelan matematis yang telah dilakukan, didapatkan fungsi tujuan untuk memaksimalkan keuntungan seperti pada slide, dan juga didapatkan batasan-batasan yang berupa kendala pengolahan sumber daya, berupa kendala pengolahan bahan baku, kendala penyajian, kendala demand produk sate ayam per hari, dan kendala demand produk sate kambing per hari seperti pada slide ini. Berdasarkan fungsi dan kendala-kendala yang telah didapatkan dari perhitungan pada slide sebelumnya, kita dapat membuat grafik untuk memetakan mana kombinasi produk yaitu sate ayam dan sate kambing yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan, di mana dari titik perpotongan pada grafik ini didapatkan bahwa keuntungan maksimal akan tercapai ketika menjual 31 sate ayam dan 20 sate kambing setiap harinya. Lalu setelah itu didapatkan analisis solusi dari masalah-masalah yang ada, yaitu yang pertama, terapkan sistem pencatatan keuangan digital. Yang kedua, buat strategi pemasaran yang lebih efektif dan juga menarik. Yang ketiga, cari alternatif pemasok ayam dan kambing yang lebih murah. Yang keempat, kualitas daging yang tidak konsisten bisa diselesaikan dengan mengaudit kualitas terhadap pemasok dan pilih pemasok yang dapat memberikan kualitas yang cukup stabil. Yang kelima, berikan pelayanan secara berkala kepada para karyawan. Yang keenam, buat dan terapkan SOP kepada karyawan. Lalu yang ketujuh, lokasi yang kurang strategis bisa dipertimbangkan lagi dengan merelokasi ke tempat yang ramai dan tambahkan papan nama pada tempat tersebut agar terlihat. Lalu yang kedelapan, renovasi area makan dengan desain yang nyaman dan ramah pelanggan. Dan yang terakhir, kontrol peralatan masakan yang ada di tempat makan guna untuk mencegah kerusakan. Lalu selanjutnya ada analisis sintesis, yaitu yang pertama quick win, yaitu pelatihan tenaga kerja. Yang kedua, mencatat keuangan dengan sistem sederhana. Dan yang ketiga, meningkatkan promosi di media sosial. Yang kedua, major project, yaitu relokasi ke tempat strategis. Yang kedua, perbaikan alat atau penggantian alat yang lebih baik. Yang ketiga, mencari supplier baru dengan harga yang lebih kompetitif. Lalu selanjutnya yaitu ada fill in, yaitu dengan merenovasi tempat makan
menjadi lebih nyaman. Lalu yang kedua, standar pelayanan pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu ada timeless tax, yaitu negosiasi harga jangka panjang dengan supplier. Yang kedua, meningkatkan konsistensi kualitas daging. Lalu selanjutnya dilakukan proses improvement, yaitu berdasarkan action priority matrix. Didapatkan solusi yang layak dengan prioritas, yaitu yang pertama quick wins, high impact, low effort. Layak dilakukan karena cepat memberikan dampak dan meningkatkan efisiensi tanpa membutuhkan banyak usaha, yaitu seperti melakukan pelatihan tenaga kerja. Yang kedua, melakukan sistem pencatatan keuangan sederhana. Dan yang ketiga, melakukan promosi media sosial. Lalu yang kedua, proses improvement dengan major project, yaitu high impact, high effort, yaitu layak digunakan untuk menghasilkan perbaikan proses yang signifikan dalam jangka panjang, yaitu dengan relokasi ke tempat yang lebih strategis. Yang kedua, penggantian alat pemanggang hemat energi. Dan yang ketiga, mencari pemasok dengan harga yang lebih murah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.